Halo Sobat Modif dimanapun kalian berada, gimana pun kondisi kalian saat ini, saya akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian dan keluarga. Dan yang masih nabung buat beli mobil impiannya, saya doakan semoga segera tercapai. Saat video ini dibuat tidak terasa Zenix sudah berumur 1 tahun lebih setelah resmi dirilis pada bulan November tahun 2022 yang lalu. Dan setelah melalui perjalanan yang singkat ini, ternyata Zenix juga memiliki sejumlah kekurangan dan masalah yang pernah saya bahas di video yang ini. Dan sampai saat ini juga ternyata masih cukup banyak orang yang bimbang nih mau milih yang mana. Apakah saya harus beli Innova Reborn yang masih leather frame dan bermesin diesel, atau harus beli Zenix Hybrid yang udah pakai sasis monokok dengan transmisi CVT. Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 perbedaan Innova leather frame dengan Zenix. Dan seperti biasa nih, sebelum saya mulai pembahasan kali ini, buat yang belum subrek bisa subrek dulu channel Hobi Modifikasi biar Sobat Modif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau udah, saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjutkan pembahasan kali ini. Perbedaan yang paling mendasar antara Innova generasi sebelumnya dengan Zenix adalah sasisnya sob. Dimana mungkin Sobat Modif semua sudah paham nih kalau Innova lama sampai dengan ke generasinya Reborn masih menggunakan sasis leather frame yang udah terkenal dengan kebadakannya yang luar biasa. Dan saya juga harus akui memang Innova ini terlalu kuat karena kebetulan saya sendiri juga punya Innova dari tahun 2012. Sedangkan Zenix atau Innova generasi paling baru saat ini sudah menggunakan sasis monokok yang tentu aja belum jelas nih apakah akan sekuat sasisnya Innova lama atau malah bakalan jadi ringkih. Jadi sebelum Sobat Modif memutuskan untuk beli salah satunya atau syukur-syukur sih bisa beli keduanya, maka Sobat Modif harus tentukan apakah Sobat Modif mau menggunakan Innova leather frame yang udah terkenal track recordnya atau mencoba merawat seonggok Zenix. Yap, setiap sasis pasti punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dengan perbedaan sasis ini tentu aja nggak cuma sektor kekuatan aja nih yang berubah. Sektor kenyamanan dan kekedapan pun sedikit banyak akan mengalami perubahan. Nah, kalau dari apa yang saya rasakan ketika melakukan test drive baik Zenix Hybrid maupun Reborn Diesel, untuk kesenyapan dan kekedapan masih dijuarai oleh Zenix dengan catatan jalan yang dilalui itu mulus. Selain Zenix ini lebih senyap dan kedap, ternyata bantingannya juga lebih enak, nggak limbung apalagi kalau menggunakan mode EV. Sedangkan si Reborn ini menang ketika mobil ini melewati jalanan yang berkerikil atau nggak halus, dimana getaran-getaran kecil akibat jalanan yang nggak halus ini sedikit teredam nih, jadi nggak terlalu terasa. Hanya saja kekurangan Reborn Diesel terletak pada getaran dan suara khas mesin 2JD-nya yang benar-benar masuk banget nih ke dalam kabin. Jadi tinggal Sobat Modif mau pilih yang mana nih? Sehebat-hebatnya Zenix tetap aja itu seonggok Zenix dengan sasis monokok front wheel drive CVT pula. Walau memang harus diakui nih, si Zenix ini mampu mengalahkan kekuatan seekor kijang dengan mesin dieselnya ketika digunakan di jalanan aspal yang rata. Zenix Hybrid itu lebih fun to drive, lebih nyaman, lebih kedap, dan yang paling penting adalah akselerasinya yang enak banget karena lebih halus, senyap, tapi nyenengin. Lebih kenceng pula kan? Nah, ada tapinya nih sob. Sayangnya kekuatan Zenix Hybrid ini terasa menghilang gitu aja ketika digunakan di jalanan yang menanjak lumayan curam dengan jarak yang cukup panjang. Ya emang sih bisa nanjak, tapi cenderung lebih menggerung sehingga prestasi-prestasi yang tadi saya sebutin seketika menghilang begitu aja. Beda lagi nih sama Reborn, apalagi diesel. Kalau urusan nanjak-menanjak mah nggak perlu dibahas lagi. Malah menurut saya Innova dengan mesin diesel sangat effortless nih ketika dipakai nanjak. Jadi kalau Sobat Modif mau beli seekor kijang, mendingan pastiin dulu deh rute yang biasa dilewatin. Jangan sampai Sobat Modif malah beli mobil yang nggak cocok di medan jalannya. Ya, saya tahu kalau banyak pemilik Zenix di luar sana yang mengeluhkan mesin ngelitik, konsumsi BBM kok nggak sesuai iklan, sama build quality-nya yang serasa downgrade. Memang harus diakui untuk mencapai konsumsi bahan bakar yang sesuai iklan atau klaim dari Toyotanya itu susah-susah gampang karena banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi sadar atau enggak, konsumsi bahan bakar seonggok Zenix yang front wheel drive dan pakai CVT ini ternyata jauh lebih efisien daripada Innova bensin generasi sebelumnya. Tapi Reborn Salam 6800 saya bisa tuh irit bang.
Nggak spesial dong si ZX. Ya nggak bisa gitu juga sob. Mau gimana pun juga si ZX ini kan minumnya bensin, bukan solar. Maka bandingin sama Innova bensin generasi sebelumnya, di mana dari hasil pengetesan saya perbandingannya bisa up to 3 kali lipat lebih hemat si ZX untuk urusan konsumsi BBM. Mobil 2000 cc bensin bisa konsumsi BBM di angka 17 sampai dengan 18 km per liter. Menurut saya sih udah sangat baik banget. Walau terjun ke angka 15 km per liter pun itu masih cukup baik. Gimana nih menurut Sobat Otomotif? Tapi kan FWD bang, tapi kan monokok bang, tapi kan Nah, yang paling saya senang dari ZX adalah fiturnya. Memang bukan sesuatu yang baru di perkembangan teknologi otomotif, tapi ini bawa nama Kijang sob. Dimana mobil dengan embel-embel Kijang ini biasanya terkenal pelit fitur. Ya, walau nggak sepelit si Honda sih. Namun ternyata Toyota berhasil mematahkan stigma itu dengan menghadirkan ZX dengan segudang fitur-fiturnya. Ya, walau sayangnya sih untuk varian di bawah Q ya gitu dah. Tapi minimal mah udah mulai banyakin fitur lah ya. Nah, kalau Sobat Wadif nyari Kijang yang banyak fitur dan paling lengkap, bisa langsung bungkus si ZX Q yang harganya di awal tahun 2024 ini udah mencapai 624 jutaan on the road Jakarta. Atau kalau mau nyari yang penting hybrid, bisa bungkus ZX G Hybrid yang harganya ada di range 471 jutaan. Atau kalau masih mau nyari sensasi getaran-getaran cinta dari mesin 2JD yang terkenal badak dan bisa minum solar 6.800, bisa langsung bungkus Innova G Diesel yang sekarang harganya udah mencapai 404 jutaan untuk transmisi manual. Nah, itulah 5 perbedaan Innova Reborn dengan ZX. Jadi gimana sob? Semoga dengan adanya video ini Sobat Otomotif bisa tambah bingung ya. Pada dasarnya sih setiap generasi punya plus minusnya sendiri. Nggak ada mobil yang sempurna, nggak ada mobil yang bebas masalah. Setiap mobil, setiap brand, setiap generasinya punya masalah, keluhan, dan kekurangannya sendiri. Tinggal gimana kitanya nih nyari mobil yang paling sesuai dengan karakteristik mengemudi kita. Dan ya, mau nggak mau Sobat Otomotif harus test drive biar lebih yakin. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Like kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel Hobi Modifikasi biar Sobat Otomotif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.